Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lakukan pembongkaran terhadap si Captain Centaur ini. Nah, jadi kemarin sih saya udah sempet ya untuk bikin review produknya, tapi saya belum sempat untuk bongkar men. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan update untuk si Captain Centaur ini. Tapi sebelum kita mulai membongkar, ngopi dulu men. Mantap bro. Oke, jadi langsung aja akan kita lakukan pembongkaran. Jadi untuk si Captain Centaur ini di bagian handle-nya ini tidak bisa dibongkar pasang bro, non adjustment. Kemarin udah kita buka ya. Ini menggunakan sistem klem. Di knopnya ini keren nih. Nah, ini ada markingan T-band di sebelah sini dan di sebelah sini ada markingan Captain bro. Nah, untuk knopnya, untuk handle-nya dia menggunakan tipe two piece. Masih ada sambung engsel di sini. Nah, kemudian langsung akan kita lanjut bongkar di bagian railnya. Nah, di sini untuk spool dia menggunakan bahan metal, udah V-shape, ada shield water resistance-nya, dan kemudian di bagian ini drag system. Nah, dia menggunakan ini ada 6 layer drag system, bro. Nah, jadi ada 3 carbon tag dan juga ada 3 stainless steel di dalamnya. Dan kemudian langsung akan kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk spoolnya dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing support yang ukurannya sangat besar sekali ini, bro. Wah, paten ini. Nah, kemudian untuk clickernya dia menggunakan sistem DCCS atau drag clicker construction system. Untuk drag clickernya ini mirip dengan drag clicker dari reel jadul, bro, tapi ini udah diperbaharui. Udah lebih canggih ya, jadi dia nggak menggunakan gigi rotari lagi, jadi menggunakan sistem kayak gini bro, kayak housing clicker, tetapi housing clickernya itu ada pada bagian tengah. Kalau biasa kan pada bagian spool bro. Nah, di spoolnya itu dia menggunakan pemantik. Nah, pernya per keong yang dipakai. Oke, nah jadi di sini untuk spool supportnya ada 2 ball bearing bro, tuh tertutup shield ball bearing. Dan kemudian seandainya kalau kita ukur ball bearingnya ini, dia memiliki ukuran di 7 kali 11 kali 3 bro untuk ukuran ball bearing supportnya. Siapa tahu punya kalian rusak, pengen beli yang ukuran kayak gitu aja. Kemudian langsung akan kita bongkar lagi lebih ke dalam men. Oke, akan kita buka bagian rotornya. Mohon maaf ya kalau mungkin saya agak lemes mamen, soalnya ini udah malam sih. Ini udah sekitar jam tuh, hampir jam 11 mamen. Kita ngelembur nih, karena ada banyak banget ya produk yang mesti kita update. Jadi mau nggak mau saya mesti lembur. Karena kemarin juga saya ada halangan belasan hari sih nggak konten mamen, karena ada banyak gangguan. Ya, gangguan kehidupan lah ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini untuk line rollernya nih. Nah, jadi di bagian line roller dia menggunakan bahan titan keramik, bro. Nah, jadi untuk titan keramik ini di sini dia kayak kelihatan warna pelangi ya pada bagian bodinya. Nah, jadi untuk titan keramik ini cara pembuatannya, keramiknya itu dipanaskan dalam suhu yang tinggi hingga dia mengeluarkan warna seperti ini, bro. Nah, kemudian untuk line rollernya ini juga dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing support di sini. Dan di sini kalau saya ukur juga untuk ukuran ball bearingnya ini ada di size sebentar bro, 47 kali 2,5 mamen. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kita akan buka di bagian spring guide. Untuk spring guide sih dia udah menggunakan bahan metal bro. Nah nih, dulu udah pernah kita bongkar ya. Ini menggunakan bahan metal. Kemudian kita akan langsung lanjut lagi ke bagian dalam internal partnya. Oke, nah jadi di sini pada saat mencabut di bagian cover one way, hati-hati bro, karena untuk bagian sini washernya ini dia langsung nyambung, jadi takutnya dia ngikut ngangkat. Ini ada pernya bro, nanti pernya lepas
Hati-hati ya. Nah, kemudian di sini di bagian leher untuk railnya ini dia sudah dilengkapi dengan shield juga, men. Nah, jadi di sini untuk Captain ini untuk shieldnya lumayan padat ya. Nah, jadi di sini juga pada bagian rotornya ini juga ada shieldnya, bro. Nah, ada shieldnya juga, men. Makanya kalau saya bilang dari sistem waterproof untuk Captain ini emang lebih padat sih ya. Kemudian langsung kita lanjut lagi ya. Kita akan bongkar. Saya akan buka dulu bagian sini, bro. Biar kita amankan dulu untuk pernya ini. Biar dia tidak terbang ke bulan. Terus kita lanjut untuk buka bagian bodinya dulu. Oke, men, udah dalam keadaan terbuka. Nah, jadi di sini untuk shield yang digunakan pada rail ini, dia berada pada bagian dalam body, bro. Dia bukan berada pada bagian luar body. Jadi dengan berada di bagian dalam body ini, tentunya untuk shield ini dia akan lebih ngepres ke bagian as drive gearnya, bro. Jadi dia lebih paten lah ya dalam pekerjaannya ya. Kemudian untuk kondisi di dalam gearbox, ini untuk kondisi grease di dalam udah banyak, bro. Jadi pada saat pertama pembelian kalian nggak perlu repot-repot untuk bongkar railnya lagi karena untuk grease-nya memang udah terbilang cukup banyak di dalam gearbox-nya ini, men. Jadi sekarang akan saya coba bongkar satu persatu dulu untuk partnya dan nanti akan kita mulai bahas, men ya. Oke, men, jadi sekarang seluruh spare part dari Captain Centaur ini udah dalam keadaan terbongkar semua, men. Jadi sekarang kita akan coba untuk cek satu persatu ya untuk part yang ada pada rail ini, bro. Nah, kemudian pertama-tama pada bagian body untuk rail ini dia menggunakan bahan grafit, bro. Dan untuk side plate-nya pun dia menggunakan bahan grafit di sini. Kemudian pada bagian main shaft di sini menggunakan bahan metal yang di chrome dengan stainless, bro. Nah, dan kemudian untuk ukuran main shaft-nya ini kalau kita ukur itu panjangnya sebentar itu ada di sekitar 91 mm. Kemudian untuk diameter main shaft-nya ini itu ada di sekitar 4 mm, bro. Nah, kemudian di bagian one way system ini terdiri dari beberapa part. Yang pertama ada ball bearing, kemudian ada ball bearing seater di sini, bro. Nah, ini. Kemudian ada one way clutch, ada pinion gear, dan juga ada satu buah one way system, bro. Nah, ini dia bearing one way. Nah, kemudian kalau kita hitung untuk ball bearing support untuk pinionnya ini akan saya coba hitung. Di sini dia menggunakan ukuran 7 kali 14 kali 5, bro. 7, 14, 5. Nah, kemudian untuk pinion gear dia menggunakan bahan grass seperti umumnya, bro, menggunakan bahan brass, bro. Dan untuk ukuran brassnya ini kalau saya hitung di sini dia punya panjang itu di 38,6 mm. Untuk diameter bodinya di 6,9 mm. Untuk ukuran bagian bawahnya, shaft bawahnya itu ada di 4,95 mm. Untuk ketebalan gigi itu ada di 1,7 mm, men. Nah, kemudian untuk one way, nah ini one way-nya beda, bro. Jadi one way-nya ini memang agak beda jika dibandingkan dengan one way pada umumnya. Dan kalau kita lihat memang one way-nya ini terlihat sedikit besar, bro. Dan di sini kalau saya ukur untuk one way-nya ini untuk diameternya itu ada di 16,95 mm dengan ketebalan housing metalnya itu ada di 7 mm, bro. Nah, kemudian di bagian drive gear dia menggunakan bahan zinc juga tuh. Dan untuk drive gearnya ini pada bagian asnya ini menggunakan bahan stainless, bro. Kemudian akan saya hitung untuk ukuran drive gearnya ini untuk panjang asnya dia ada di 29 mm. Untuk diameter pada bagian sebelah kiri itu ada di 6,97, sebelah kanan di 6,99, samalah kurang lebih, bro, ada di 7 mm, bro. Dan kemudian untuk lebar gigi payung 27 mm, untuk tebal gigi payungnya 2,1 mm, untuk idle gearnya atau gigi kecilnya ini lebarnya itu ada di 10,2 mm.
dan untuk tebalnya itu ada di 1,5 mm bro. Dan kemudian untuk drive gearnya dia sudah disupport dengan 2 buah ball bearing support. Nah ini untuk ball bearing supportnya akan saya ukur juga. Ini untuk yang sebelah kanan bro, ia memiliki ukuran di 8 kali 14 kali 4, 8, 14, 4, sama satunya itu ada di ukuran 7 kali 12, 7, 12, 3,5 mm. Nah kemudian untuk oscillating gearnya di sini dia menggunakan bahan zinc bro, dan ada 1 buah bushing berbahan brass pada bagian tengahnya. Dan untuk ukuran oscillating gearnya ini kalau kita ukur diameternya itu ada di 18,8 dan untuk ketebalannya itu ada di 2,3 mm mamen. Nah untuk oscillating gearnya ini dia udah dikunci dengan menggunakan 1 buah skrup bro. Jadi dengan adanya skrup ini untuk oscillating gearnya ini akan bergerak lebih mantap bro. Jadi dia nggak kemana-mana, nggak bakalan geol-geol di dalam sini. Kemudian untuk oscillating slider dia juga menggunakan bahan zinc di sini. Nah kemudian untuk oscillating slidernya ini dia bergerak dengan ditopang oleh 1 buah slider shaft pada bagian atasnya ini, dan pada bagian bawahnya ini tidak ada bro. Tapi di sini untuk model oscillating slidernya sih dia ada jalur untuk slider shaft di bagian bawah. Nah tapi untuk si Centaur ini infonya itu di ukuran entah 3000 entah 4000 bro, saya lupa, itu yang menggunakan dual slider shaft di atas dan di bawah bro. Jadi mungkin untuk size 2000 ini mungkin belum diperlukan lah, dari Captain merasa belum diperlukan untuk menggunakan 2 buah slider shaft untuk mendukung si oscillating slidernya ini. Kemudian untuk total ball bearing mamen, ini ada 9 plus 1 ball bearing. Dari spesifikasinya akan langsung kita hitung. Nah pertama-tama ini ada 2 pada bagian spool supportnya, 2, kemudian di line roller ada 2, udah 4 bro. Nah kemudian pada bagian mounting system ada 1, 5, kemudian pada kiri dan kanan drive gear 1, nih 7, kemudian nah di sini saya temukan 7 aja bro, mungkin 2-nya itu ada pada bagian knob handle-nya ini, tapi saya nggak bisa tunjukin buat teman-teman semua karena untuk knob handle-nya tersendiri ini dia menggunakan sistem klem. Jadi dia di ini bro, di klem mati, nggak bisa dibongkar pasang, jadi saya nggak bisa tunjukin buat teman-teman semua. Nah mungkin 2-nya ada di dalam knobnya sini, dan plus 1-nya itu ada pada bagian one way sistemnya mamen. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, di sini akan saya cek satu persatu. Yang pertama itu pasti ada pada bagian ball bearing bro, karena untuk ball bearing itu semua rata-rata masih bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian ini, nah ini bereaksi keras terhadap magnet juga. Ini washer pada cover one way-nya. Kemudian pada bagian ini bro, one way clutch dan one way-nya, bearing one way-nya ini juga masih bereaksi keras terhadap magnet, normal. Kemudian pada bagian main shaft ini juga bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian pada washer di bagian rotor bereaksi keras juga. Seluruh washer pada rel ini juga masih bereaksi keras terhadap magnet. Pada bagian as knobnya ini juga masih bereaksi keras terhadap magnet bro. Nah kurang lebih seperti itu untuk part-part yang bereaksi keras terhadap magnet. Jadi masih tergolong dalam kategori standar lah ya, di range harganya untuk rel ini terhadap part-part yang memiliki sifat ferromagnetiknya bro. Oke, jadi sekarang saya akan coba untuk rakit kembali untuk relnya ini mamen. Oke bro, jadi untuk si Captain Centaur ini udah dalam keadaan terpasang kembali. Nah jadi tadi setelah kita lihat untuk spare part internal dari si Captain Centaur ini udah masuk di kelas standar. Untuk range harganya bro, no complain lah dari saya, terutama di bagian shield water resistant untuk Captain gold label ini, saya rasa ini udah sangat mumpuni banget bro. Ada banyak banget titik shield water resistant yang bisa dibanggakan ya untuk reel ini. Selain menawarkan sebuah mekanisme shield water resistant yang cukup rapat, dari modelan, bentukan di sini juga terlihat cakep bro. Warnanya perpaduan antara warna Dove, black Dove, kemudian black glossy, dan kemudian striping emasnya ini membuat kesan sangar sih pada reel ini. Ini terlihat sangat, gimana ya, sangat netral banget
pasti disukain banyak orang mamen. Dan buat kalian yang berminat untuk link pembelian tetap saya sematkan di link deskripsi saya ataupun di videonya ini juga ada untuk link pembeliannya mamen. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.